tausiahnya. Untuk itu langsung saja kita persilahkan. Ini dia Ustadz Jailani atau Ujai. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kaum ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat serta para pemirsa semua yang menyaksikan dan menjadi insyaallah penonton setia Cahaya Hati Indonesia di iNews TV. Mudah-mudahan semuanya dapat masuk surga. Amin ya rabbal. Ibu mau masuk surga? Saya doain duluan. Kok doain duluan malah ketawa? Mau duluanan apa mau belakangan? Udah nenek-nenek aja masih bilang mau belakangan. Mudah-mudahan semua dapat berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tadi juga sudah disampaikan adalah sosok manusia yang memang sengaja dijadikan oleh Allah sebagai contoh, suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam skala kecil sampai kepada persoalan berskala besar, induknya itu ada di dalam diri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjadi orang-orang yang awam saja mencontohnya adalah baginda Nabi, apalagi menjadi orang-orang yang besar yang mengurusi umat yang besar di negara yang besar, maka tidak lain dan tidak bukan contoh yang paling ideal yang harus kemudian kita contoh, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jangankan orang Islam, jangankan orang Islam, orang non-Islam, jangankan Muslim, orang non-Muslim saja menulis satu buku tentang 100 tokoh pemimpin yang paling berpengaruh. Nomor 1 yang paling hebat tidak lain dan tidak bukan adalah nabinya umat Islam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau Allah Ta'ala persiapkan kita punya nabi itu bukan hanya saja buat orang Islam, Pak Bu. Tapi Allah ciptakan kita punya nabi, persiapkan kita punya nabi untuk manusia-manusia yang lain. Bahkan jauh lebih daripada itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali tidak lain dan tidak bukan untuk semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka wajar di mana tempat Al-Fakir sampaikan kalau Allah Ta'ala menyampaikan ayatnya dengan kalimat laqad kana. Sebetulnya kalau Allah mau sampaikan kana lakum udah bisa dipahami. Bu, Assalamualaikum. Masih hidup?
Ngomong-ngomong nyambung nggak nih apa yang saya ngomong nih? Hah? Kalau lucu kan nyambung-nyambung aja Bu ya. Ini sekarang kita coba kaji sedikit mengenai persoalan ilmu. Insya Allah. Jadi dalam kalimat bahasa Arab tuh kana lakum, adanya Nabi bagi kamu itu ya adalah uswatun hasanah. Udah bisa dipahami. Tapi Allah mengawali dengan kata laqad, yaitu dalam bahasa Arab lam dan qad dua-duanya huruf taukid, huruf penekanan. Lam huruf taukid, qad itu huruf taukid karena masuk ke dalam fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau. Ngerti kagak ngerti, yang penting ibu dengerin aja udah. Artinya ada penekanan sehingga mempunyai arti sungguh benar-benar bahwa di dalam diri kita punya Nabi itu ada contoh suri tauladan yang lengkap selengkap-lengkapnya, syamil, kamil, sempurna. Apapun yang kita cari dan apapun yang kita mau dalam menjalani hidup dan kehidupan ini adanya hanya di dalam diri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bicara soal kepemimpinan, oh sudah barang tentu. Maka tidak ada lain contoh-contoh yang diambil bagaimana sih kemudian sosok pemimpin yang dirindukan dalam konsep Islam. Kembali lagi kepada diri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang pertama, syarat mutlak. Syarat mutlak dalam konteks Islam, dalam pemahaman Islam, orang yang menjadi pemimpin yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh umatnya, yang dirindukan oleh kita segenap orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu mereka pemimpin yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul apa betul? Sebab dengan adanya keimanan kepada Allah, maka tata cara yang dilakukannya dalam memimpin, bahkan bukan hanya saja buat dirinya, buat keluarganya, lebih jauh buat umat, maka itu semuanya bermuara kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Takut dalam mengambil sikap, selalu senantiasa berpikir panjang. Kenapa? Karena kalau salah langkah, ini persoalannya bukan saya aja yang rugi, tapi 200 juta manusia yang ada di negara Indonesia. Betul apa betul? Kalau pemimpin yang kagak punya iman, bodoh amat dah. Pokoknya kepentingan, mohon maaf, partai gua aja. Yang penting kepentingan kelompok gua aja. Urusan rakyat yang milih belakangan. Betul apa betul? Assalamualaikum. Oh, giliran gue yang ceramah ada pada bengong semua ya. Ini yang saya omongin benar apa benar? Paham apa paham? Jelas apa jelas? Jadi ini merupakan satu hal yang paling penting. Pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan adanya keimanan maka kesungguhan dalam memimpin patokannya bukan apa-apa. Bukan dunia, bukan harta, justru dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan dia. Ini merupakan amanah yang besar. Itulah kenapa Sayyidina Umar ibn al-Khattab kemudian ketika mau dipilih jadi pemimpin pengganti Abu Bakar, takutnya luar biasa. Sampai pernah dikatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, jangan engkau pilih aku. Jangan engkau pilih aku karena aku takut untuk mengurus daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Walaupun demikian tetap dipilih Sayyidina Umar. Ketika dipilih juga mau meninggal dunia enggak aus kekuasaan. Karena takutnya kepada Allah, sampai sahabat bilang Sayyidina Umar mau meninggal dunia, "Ya Umar, enggak usah jauh-jauh aja, pengganti antum udah anaknya aja." Enggak apa-apa. Apa Sayyidina Umar katakan? "Jangan sembarangan bicara kau. Cukup satu Umar saja yang memimpin umat Rasulullah dengan segala macam ujiannya, rasa takut kepada Allah, karena semua apa yang aku lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, saking takutnya Bu. Makanya pernah ada satu kisah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nih tukang kisahnya di belakang saya nih, saya ambil dulu jatahnya dah, kagak ngapa-ngapa.
Biasanya Ustadz Syekh Fikri Thorik. Sayyidina Umar Ibn Khattab dimaki-maki, dicaci maki, dimarah-marahin sama ibu-ibu yang kelaparan, yang lagi masak batu. Pernah dengar ceritanya? Anaknya kelaparan. Dia kagak marah, dia kagak ngambek, padahal dirinya khalifah. Masya Allah, dia bilang saudara, nggak pakai banyak ngomong sama temennya, kita berangkat, kita ambil yang namanya itu beras, kita kasih itu gandum, makanan pokok di tempat tersebut, langsung dimasakin sama Sayyidina Umar Ibn Khattab. Padahal tahu, ini orang caci maki. Dasar emang khalifah kagak tahu diri, kita orang kagak diperhatiin depan mukanya. Coba kalau munaroh digituin. Munaroh udah baik sama orang dicaci maki, munaroh. Emang dasar kurang ajar dia mah. Lihatnya setengah mati, boro-boro yang namanya bantuin saudara. Padahal di depan mukanya kira-kira digapain memunarah bu? Diapain? Digaplok bisa, betul apa betul? Masya Allah, tapi Sayyidina Umar enggak. Akhirnya kemudian orang itu belakangan tahu bahwa itu adalah khalifah. Masya Allah. Maka pemimpin yang dirindukan syarat mutlak adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang selanjutnya adalah berilmu. Bagaimana? Berilmu. Kalau urusan yang namanya masuk kamar mandi aja kita kudu pakai ilmunya. Tawadu itu udah wadu deh teh wudu ribet dah goda. Wudu aja urusan bersuci kita mesti ada ilmunya. Urusan mohon maaf istinja cebok aja mesti ada ilmunya. Apalagi urusan mimpin rakyat. Betul apa betul? Mesti ada ilmunya, makanya wajar. Lalu kemudian Imam Ibn Ruslan mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa dengan ilmu maka amalnya tertolak. Kira-kira paham? Assalamualaikum. Kira-kira paham? Jelas? Ngerti? Kalau udah jelas udah ngerti berarti ceramahnya cukup sampai di sini. Yang rada tegas sedikit udah, penuh dengan ilmu, yang dengan ilmu tapi ketawa mulu udah. Kalau yang tegang semua juga udah bu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Insya Allah. Sekian dari saya Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan dari Ujae. Beliau menjelaskan kurang lebih bahwa kalau membicarakan mengenai kepemimpinan, semua umat harus mencontoh Rasul. Karena beliau merupakan contoh ideal dan suri tauladan yang lengkap dan sempurna. Semuanya ada di Rasul kita. Beliau selalu berpikir panjang agar tidak salah langkah dan tidak mencelakai orang banyak. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita mengenai kepemimpinan yang amanat dan berakhlak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Cahaya Hati Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami hanya di Cahaya Hati Indonesia. Dan tema kita hari ini masih membahas mengenai kepemimpinan. Barusan sudah ada 3 guru kita yang memberikan tausiahnya masing-masing. Kali ini kita sudah sampai pada segmen kesimpulan. Dan kali ini saya punya pertanyaan kepada masing-masing guru kita. Dan pertanyaan pertama saya ingin bertanya kepada Ujae nih. Kepada Ujaya saya ingin menanyakan mengenai kesimpulan dari sosok kepemimpinan yang amanat dan berakhlak. Kalau menurut Ujaya gimana nih?
tadi sudah sempat kita sampaikan bahwa kembali lagi ketika kita bisa melakukan itu, walaupun memang ini bukan hanya sekedar membalikan telapak tangan ya. Betul. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit, sangat luar biasa. Dan hanya orang-orang pilihan yang mampu bisa menjalani ini. Tapi bagi mereka yang betul-betul sungguh-sungguh ingin menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, yang dicintai oleh umatnya, maka contoh yang harus betul-betul dia lihat, dipraktekkan di dalam hidup dan kehidupannya sebagai pemimpin, kembali lagi tetap kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia mencontoh Nabi, maka dia akan melihat akhlak Nabi. Ketika dia mencontoh Nabi, dia akan melihat gaya kepemimpinan Nabi. Ketika dia mencontoh Nabi, apapun yang ada di Nabi, maka dengan sekuat tenaga dia akan lakukan itu. Baik. Untuk menjadikan dirinya pemimpin yang bisa dicintai oleh rakyatnya. Apalagi dengan dewasa ini kan banyak banget godaan-godaan dan cobaan-cobaan dan lainnya. Luar biasa. Ini yang artinya membuat masyarakat dan rakyat sudah, mohon maaf lahir batin mungkin merasa apa ya, kadang sudah menyerah, apatis ya? Iya, apatis. Artinya rasanya pemimpin semuanya sama. Tapi ketahuilah insya Allah Allah Ta'ala juga akan menyediakanlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul terbaik untuk bangsa Indonesia khususnya, yang mereka betul-betul beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemudian melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.